Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan politik bahasa serta sejarah dan perkembangan perencanaan politik bahasa. Yang pertama, pengertian perencanaan dan politik bahasa. Perencanaan bahasa atau language planning adalah upaya yang dijalankan untuk merekayasa fungsi, struktur, dan pemerolehan bahasa atau variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Politik bahasa adalah suatu cara dalam hal mana perbedaan dalam bahasa dan linguistik di kalangan masyarakat dikelola melalui sarana politis. Jadi dapat didefinisikan, perencanaan dan politik bahasa adalah suatu upaya memperoleh bahasa dalam satu masyarakat dengan perbedaan bahasanya yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai yang ditetapkan. Yang kedua, kajian perencanaan bahasa terdiri dari 3. Yang pertama, corpus planning atau mengacu pada upaya intervensi terhadap suatu bahasa melalui penciptaan kosakata baru, modifikasi kosakata lama, dan seleksi bentuk-bentuk alternatif yang bertujuan mengembangkan sumber-sumber bahasa sehingga bahasa tersebut bisa menjadi medium komunikasi untuk segala jenis topik, wacana, dan keperluan. Yang kedua, ada status planning atau status bahasa dicirikan dengan usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi fungsi-fungsi bahasa di dalam suatu komunitas bahasa, misalnya fungsi bahasa resmi, fungsi bahasa nasional, fungsi bahasa daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, acquisition planning, yaitu memutuskan perhatian pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik sebagai bahasa nasional, bahasa baku, atau bahasa asing. Dengan demikian, acquisition planning berkait erat dengan penyebaran bahasa. Lalu, sejarah politik dan perencanaan bahasa Indonesia. Jejak gerakan politik bahasa dan perencanaan bahasa Indonesia sudah terekam sejak tersusunnya Ejaan Melayu Indonesia oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901 yang kemudian disusul dengan berdirinya Komisi for the Folklore pada tahun 1908 yang kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Berikutnya, perencanaan bahasa Indonesia makin kuat dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada tahun 1937, dan didirikannya Penerbit Balai Pustaka pada tahun 1938. Dibentuknya Komisi Istilah pada tahun 1943 dan dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan, perencanaan bahasa Indonesia ditandai oleh terbitnya Panduan Ejaan Suwandi 1947 dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Selebihnya berdirilah lembaga-lembaga penopang perencanaan bahasa, yakni Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang sekarang bernama Pusat Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah tahun 1990, setidaknya kita mencatat adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 1991 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1992 tentang peningkatan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati tahun 1995 tentang penertiban penggunaan istilah asing.
Saya Sain Trinupa dengan NPM 2050383 akan menjelaskan materi tentang tipologi persoalan bahasa. Persoalan bahasa lahir karena banyak masalah terkait dengan bahasa. Masalah-masalah itu dikategorikan sehingga dalam wacana persoalan bahasa dikenal dengan istilah tipologi atau klasifikasi bahasa. Tipologi bahasa merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari dan mengklasifikasikan bahasa berdasarkan struktur atau ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa. Menurut KBBI, tipologi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologi bahasa tanpa mempertimbangkan sejarah bahasa. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keberagaman struktur dan ciri umum dari bahasa di dunia. Lalu terdapat jenis-jenis tipologi bahasa. Yang pertama ada tipologi fonologis, merupakan gambaran mengenai posisi fonem yang dimiliki bahasa. Bahasa dapat memiliki jumlah fonem yang kecil ataupun sangat besar. Terdapat dua jenis konfigurasi dalam fonologis, yaitu konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan. Kita bisa melihat adanya perbedaan dalam konfigurasi konsonan maupun vokal di berbagai bahasa, mulai dari bahasa yang memiliki 6 konsonan dan 5 vokal saja sampai yang memiliki ratusan konsonan. Lalu yang kedua ada tipologi morfologis. Morfologis bisa menjadi salah satu faktor klasifikasi yang dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. 4 jenis yaitu yang pertama isolatif, artinya tidak ada pembentukan kata. Yang kedua ada aglutinatif, berarti struktur kata terbentuk dari penggabungan unsur pokok dan unsur tambahan, atau unsur pokok dan unsur pokok, atau pengulangan unsur pokok. Yang ketiga ada fleksi, yaitu struktur kata terbentuk oleh perubahan bentuk kata. Dan yang keempat ada flekso-aglutinatif, yaitu perpaduan dari tipe fleksi dan aglutinatif. Contohnya adalah bahasa Inggris. Yang ketiga ada tipologi sintaksis. Tipologi sintaksis berupa pengelompokan berdasarkan struktur atau kalimatnya. Contohnya, kalimat dengan subjek di awal, kalimat dengan predikat di awal, kalimat dengan objek di awal. Contoh lainnya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki pola kalimat, subjek, predikat, dan objek. Sementara bahasa Jepang memiliki pola kalimat, subjek, objek, dan predikat. Dan yang terakhir adalah tipologi semantis. Tipologi semantis mengelompokkan bahasa berdasarkan makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal merupakan makna kata yang sama seperti yang tertulis dalam kamus atau makna yang dimiliki meski tanpa konteks apapun. Makna gramatikal merupakan makna yang terdapat pada susunan kata. Perkenalkan, nama saya Natasha Pila Utami dengan NPM 205030111. Saya akan menjelaskan tentang teori perencanaan bahasa. Dalam teori perencanaan bahasa terdapat 4 fungsi. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan tafsiran baru atas fenomena bahasa. Yang kedua, memprediksi sesuatu berdasarkan pengamatan terhadap bahasa. Yang ketiga, menghubungkan satu studi bahasa dengan studi lainnya. Yang keempat, menyediakan kerangka yang luas dari temuan dan pengamatan perihal bahasa bagi peneliti. Dalam teori perencanaan bahasa ini berdimensi interdisipliner, yang maksudnya 1. Perencanaan bahasa adalah solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Karena adanya desakan politik dan ekonomi, menyadarkan semua komponen bangsa untuk menentukan ragam bahasa yang paling tepat bagi pembangunan ekonomi. Yang kedua, perencanaan bahasa adalah penyebaran atau sosialisasi produk bahasa. Misalnya,
diharapkan menggunakan ejaan yang baku dan menggunakan aturan baku dalam bahasa. Yang ketiga, perencanaan bahasa memiliki tujuan yaitu alokasi sumber pembangunan, distribusi, dan persamaan hak-hak warga negara dan stabilisasi negara. Yang keempat, perencanaan bahasa adalah perencanaan bagi kepentingan publik sehingga memerlukan partisipasi publik selain partisipasi lembaga pemerintah. Yang kelima, perencanaan bahasa menyangkut hak-hak asasi kelompok etnis penutur bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Arditianto dari kelas C, NPM 2050387. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perencanaan politik bahasa. Yang pertama, pemurnian bahasa. Merujuk pada upaya pemberlakuan atau pemberian resep mujarab untuk para pemakai bahasa, sehingga bahasa mereka kembali murni asli, terbatas dari polusi bahasa lainnya. Para perencana semula melakukan pemurnian bahasa, kemudian melakukan pembakuan bahasa, dan sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, mereka melakukan modernisasi kosakata. Yang kedua, pembangkitan bahasa. Upaya menghidupkan kembali bahasa tua atau bahasa mati, atau sekedar mengembalikan ke status semulanya. Yang ketiga, reformasi bahasa. Upaya memfasilitasi pemakaian bahasa, misalnya melalui penyederhanaan sistem kosakata dan ejaannya. Yang keempat, pembakuan bahasa. Upaya pembakuan ini ada satu bahasa atau dialek tertentu yang disepakati bersama untuk digunakan dalam masyarakat, ujar. 5. Pemodernan kosakata. Upaya untuk menjembatani kesenjangan kosakata dalam bahasa tertentu dengan kemunculan terminologi baru sebagai konsekuensi dari teknologi modern. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada nasionalisme perencanaan bahasa. Dalam nasionalisme di sini merujuk pada kekhasan yang otentik dari suku atau bangsa, kebanggaan atas bahasa etnis yang juga didasari oleh karena sejarah kesusastraan yang tinggi. Dari segi nasionalisme bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa persatuan. Untuk menentukan bahasa yang akan dipilih sebagai bahasa nasional, Indonesia menentukan dalam konteks ke-1, bahasa ibu atau bahasa etnis, 2, bahasa etnis yang penuturnya terbesar seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali. Yang ketiga, bahasa sebagai tempat seseorang bermukim, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Banyak negara yang perencanaan bahasanya berarti dua hal, yaitu mendukung atau mempromosikan satu ragam bahasa dan tidak mendukung pemakaian ragam bahasa tertentu. Yang artinya, peningkatan gengsi satu bahasa dibayar oleh terpinggirkannya bahasa-bahasa lain. Di beberapa negara mempromosikan satu bahasa resmi dan bahasa nasional, tetapi juga mempromosikan bahasa-bahasa lainnya.